Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim, serta hadirin semua, Baitur Rahim beserta segenap jajaran, tema sahabat Bapak Ustaz Karlo yang berkenan mengundang kita dalam silaturahmi di subuh. Bapak-bapak sekalian, jemaah taklim subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para tokoh, para asatidz, para hujjah, para kiai, para alim ulama yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT sehatkan badan kita semuanya, sehat, betul-betul sehat di tengah pandemi COVID-19. Tidak hanya sehat badannya, juga mudah-mudahan sehat pikirannya, sehingga kita bisa dicek benar dalam pikir, dan terakhir tentu sehat kantongnya. Insya Allah sehat kantong akan nyetor juga untuk sehat-sehat yang lain. Pertama, kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ingat kita nanti ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas segala karunia nikmatnya kita bisa menikmati di antara kenikmatan Allah, kita bisa ngaji pada pagi hari ini. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, bapak-bapak sekalian, saya memang tidak ngecek Pak sebetulnya. Semalam hanya WA sama beliau, Pak itu cek ngaji jadi enggak gitu aja. Jadi Ustaz gitu. Yaudah, saya karena bersama juga sedang acara sama teman-teman mahasiswa, saya nggak ngecek aja. Insya Allah pulang juga tengah malam sampai rumah jam 1:30, jam 3:30 nih riuh-riuh jadi enggak ya. Akhirnya datang pokoknya dia silaturahmi ngaji. Alhamdulillah, ternyata saya datang sama Ustaz itu, dia ini nggak datang ya. Ternyata jamnya Ustaz Nasri, sahabat saya juga. Ya mohon maaf ini ganggu waktunya beliau itu. Tapi mudah-mudahan Pak, kecelakaan kecil begini sebetulnya kami sudah tertulis di Pak Mahfud sana Pak ya, bahwa hari ini kita akan silaturahmi dalam rangka ngaji yang seharusnya datangnya Dr. Nasri. Tapi mudah-mudahan bapak-bapak yang sudah berharap pagi ini ketemu Pak Nasri tidak kecewa gitu. Kita sesuai dengan ininya sama Ustaz Tarloh, kita akan bincang-bincang sedikit tentang tema iman, Islam, dan ihsan. Dan itu Pak yang ingin kita lihat. Di antara tema-tema yang saya sarankan kepada DKM, teman terakhir banyak Pak yang saya ini hari-hari ini kita itu sedang perlu kembali merefleksikan diri iman, Islam, dan ihsan. Kalau bahasa ini di antara para kita semua seringkali menganggap sungguh sangat nikmat luar biasa kita ini mendapatkan nikmat iman, Islam. Betul Pak ya? Bahkan kita sering menyampaikan tidak ada nikmat yang senikmat apapun kecuali kita mendapatkan nikmat iman dan Islam. Nah, dalam rangka menghayati dan memahami mengimplementasi ini, ya kita perlu mereview keimanan, keislaman kita ini. Meskipun kadang-kadang juga itu perlu mereview, kok tiba-tiba saya dapat iman dan Islam ini bagaimana? Terus kadang-kadang juga perlu kita merefleksi. Saya kalau sedang lalu begitu, memang saya merasa nikmatnya betul. Saya tidak pernah ketemu Nabi Muhammad SAW. Saya tidak mengalami fase-fase perjuangan bagaimana susahnya Nabi mengajak orang untuk beriman, mengajak orang untuk berislam. Saya terpisah jarak sama Nabi itu hampir 15 abad. Sekarang 1442 Hijriah. Masehinya sudah 2021. Dari 571 kelahiran Nabi kita sudah hampir 15 abad. Toh begitu kita yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat kekasih beliau
beliau umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak umat pilihan yang telah ditakdirkan Allah untuk menjadi manusia, nggak mungkin. Kita ini coba kalau kita nggak pernah betul-betul tahu orang yang sudah pernah tahu lihat hebatnya Rasulullah, mulianya Rasulullah, betul-betul tahu akhlak Rasulullah. Kita sebut ada Abu Jahal, kita sebut ada Abu Lahab. Itu tahu, bahkan begitu kelahirannya sangat gembira sampai memodalkan budak untuk kelahiran ponakan. Toh begitu tidak mendapatkan kenikmatan yang sangat nikmat ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Nah kita ini berkah-berkah dari orang tua saya, berkah awalnya dari orang tua. Kebetulan orang tua saya Muslim, sehingga akhirnya kita ini jadi orang Islam. Seandainya saya terlahir dari keluarga Muslim, boleh jadi kenikmatan itu tidak kami dapatkan. Bisa jadi yang kebenaran hati yang menurut kita yakini ini tidak kita dapatkan. Banyak teman-teman saya ini yang berjuang, ada namanya Walter Taylor, warga Amerika, mencari kebenaran itu sampai hampir 20 tahun. Baru Muslim itu kemarin tahun 2018 itu baru Muslim. Itu setelah itu Gus Dur lama, dia seorang Muslim dan kemanusiaan kemana-mana terus sampai Gus Dur meninggal dia masih belum. Namanya Volunteer. Lalu ikut ke Kiai Mustafa Basri, kemana-mana diskusinya gitu, ikut. Tapi toh belum, dia tahu nilai Islam, kebenaran Islam itu tahu, tapi tidak membukakan mata sampai akhirnya tahun 2018 dia menyatakan Muslim, akhirnya umroh di tahun ini. Namun saya begitu mahalnya kebenaran ini sehingga kita tentu menjaga kenikmatan ini luar biasa. Dia lahir di Amerika, wajar karena di sana mayoritasnya non-Muslim. Andai kata kita ini bisa dilahirnya di Amerika, dilarang nih perawakannya lebih ganteng, bule gitu kan ya, mungkin juga lebih kaya atau lebih, kan belum tentu juga, belum tentu terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita menjadi umat Islam. Atau lahir di Eropa, itu belum tentu. Nah, salah satu fadl kenikmatan kita ternyata itu juga kita berkah Islam terlahir di Indonesia. Karena apa? Karena bapak saya terlarang belalang dulu Muslim, bah saya Muslim, bah saya buyut saya Muslim. Kalau kita ingat urut itu ternyata tanpa terasa Islam di Nusantara ini berkah perjuangan para wali-wali terdahulu, para aulia-aulia kita yang kita kenal dengan wali soleh. Mengislamkan Nusantara tanpa peperangan, mengajak orang menuju tauhid tanpa ada pertumpahan darah. Tiba-tiba saja kita dapat berkahnya. Pokoknya kita tiba-tiba mendapat berkah bahwa kita lahir menjadi Islam. Ini kan keberkahan para tanjuran. Kalau kita bicara investasinya para aulia dulu dalam mengislamkan Nusantara. Nah, bagaimana metodologinya itu? Saya yakin metodologinya itu mengikuti metodologinya Rasulullah. Islam ngajak dakwahnya itu merangkul, tidak. Jadi kita bayangkan kalau semua dulu itu Hindu menganut kepercayaan Buddha dengan macam yang kita lihat di kekerasannya masih banyak, ada Borobudur, ada Candi Prambanan, ada beragam candi di Nusantara itu mampang sekali secara keyakinan dengan beragam model sembahyang. Begitu kehebatannya aulia dulu itu bisa merubah keyakinan yang rata itu menjadi mayoritas Islam. Jadi ini keberkahan. Tanduran mereka itu tanpa sadar kita ini dapat berkah. Lalu saya kalau melihat ada teman saya jamaah ngaji pikir itu Pak, dapat istri perjuangan menuju Islam itu luar biasa. Bahkan untuk menjadi Islam takut betul sama kedua orang tua, karena kekhawatiran. Nah ini kita ini kalau kita hitung kita refleksi,
betul bahwa nikmat-nikmat Islam iman ini karena murni kita yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah pilihan. Dan karena pilihan wajib kita syukuri betul bahwa cara-cara merawat Islam kita, cara-cara mendakwahkan Islam kita, berperilaku Islam kita mudah-mudahan tidak keliru, tidak nyalahi apa yang ditanggung oleh para pendahulu-pendahulu kita. Pendahulu-pendahulu kita ini nyata hasilnya bahwa kita mendapat berkah Islam, guyup, rukun, pokoknya nikmat. Maka itu kita akan mencari menjelaskan. Saya ada satu slide sebetulnya kalau mau ditampilkan, slide tentang Islam. Jadi dalam bahasa sederhana saya, Islam itu ada 3 pilar pokok. 3 pilar pokok dalam berislam yang kita kenal dengan rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Ini adalah 3 pilar pokok Islam. Arkan din. Nah ini saya mau sitir, ada hadis Arba'in Nawawi, ada 2, yaitu ketika malaikat Jibril mendidik para sahabat Nabi. Waktu itu beliau datang dengan pakaian putih, rambut hitam yang sangat lebat, sangat itu datang ke Rasulullah. Dia datangkan, dia sandarkan kedua lututnya ini kepada lutut Rasulullah sambil bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan ini. Ini adalah model pengajaran malaikat Jibril kepada para sahabat langsung yang menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan. Karena dari pemahaman pokok ini Pak, saya mau mempreview ini sebetulnya materi panjang, tapi saya akan review bahwa dengan memahami konstruksi iman, Islam, dan ihsan ini, kita tidak menjadi mudah terombang-ambing dalam beragama. Orang bicara ini babnya di mana? Oh, lagi dibaca bab Islam. Bab Islam yang mana? Oh, Islam yang di sini. Jadi kita ini akhirnya menjadi orang yang tidak mudah berpanik atau mudah itu tergiring oleh opini, isu atau apapun yang itu tidak pokok dari ajaran Islam. Jadi berislamnya kita teguh. Jadi tidak mencampur-campurkan ini. Kita bicara tentang fenomena khilafiyah, tentang misalnya soal orang berjenggot. Ya nggak usah rame-rame. Itu bab di mana sih sebetulnya dalam rumah besar Islam itu di teras, itu di tiang fondasi kita rumah, atau itu di genteng, atau ini soal ornamen, instrumen. Nah, itu supaya kita tahu. Atau kita mau membahas tentang sholat itu sebetulnya bismillahnya itu jahat apa enggak? Itu konstruksi berislamnya itu di mana? Atau orang apa? Jadi kita ini tidak gampang nanti kamu di sana dulu Islamnya udah gak utuh. Nah, sebetulnya kalau dalam bahasa keislaman itu, oh dia lagi membahas tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dalam Islam itu konstruksi besarnya itu ada di mana? Anda saja gitu aja. Atau dia bicara tentang berpikir, tata cara berpikir, tata cara sholat, tata cara zakat, atau kita bicara tentang tata cara mendapatkan maisha, tentang kehidupan, tentang ekonomi, itu di mana? Nah, jadi ini preview ini sebetulnya saya bermaksud untuk kita bincang-bincang ringan kecil untuk bicara tentang iman, Islam, dan ihsan. 3 pilar ini nanti akan mengkonstruksi kita dalam rangkaian pemahaman beragama. Karena nanti ketika meskipun kita tanya bahwa nih rukun iman, ketika kita tanya rukun iman berapa Pak? 6 ya. Yang pertama kita sebut iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar. Nah, ketika kita membahas iman, sama nggak sebetulnya rukun iman kita yang kita yakinkan tadi dengan semua golongan Islam yang mengaku di dunia ini? Dari rukun iman yang 6 tadi ini mayoritas mengakui bahwa iman ini ada
6. Dan ini mutawatir karena ini adalah bergantung pada hadis sahih Rasulullah SAW. Kalau dia bisa di luar percaya 6 aja udah masalah sebetulnya, betul nggak Pak? Jadi 6 dulu ini saja kita yang sama dulu nih. Udah kita percaya 6. Ini supaya kita bisa bermoderat dalam memahami agama. Jangan sampai kita mau memahami harus sama dengan kita. Nah, sama. Udah yang 6 dulu karena kita pegang yang pokok. Kalau ada orang kepercayaan di dalam Islam yang tidak mengakui salah satu dari 6, berarti dia akan keluar dari keumuman orang memahami Islam sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Jadi disebutkan bahwa fa'akhbirni anil iman, katakanlah ya Rasulullah, kasih tahu apa itu tentang iman. Nah, antum binabillah, pertama harus iman kepada Allah. Ini hadis sahih. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan para utusan Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa tu'minu bil qadri, iman kepada takdir khairihi wa syarrihi, baik buruknya takdir. Nah, seandainya ada kelompok Islam yang tidak mengakui satu dari itu iman, ini berarti tidak dalam jamaah Islam atau tidak kelompok yang sama dalam memahami rukun iman. Ada apa? Banyak. Mereka kelompok, misalnya kelompok Mu'tazilah, itu tidak percaya tentang takdir khairihi wa syarrihi. Berarti dia tidak jamaah. Sudah, itu berarti keluar dari pembahasan kita. Seumpama ini yang sudah sama, kapal besar Islam sama 6. Kita bedah lagi Pak. Iman kepada Allah itu yang kita yakini, iman kepada Allah, sama nggak persepsi iman kita kepada Allah dengan segala sifatnya ini satu dengan yang lain? Ini soal iman nih, iman. Nanti kita sedikit tentang Islam, sedikit tentang Islam. Apakah sama dalam konstruksi pemahaman tentang rukun iman ini? Karena dari pemahaman ini nanti juga akan muncul turunan-turunannya Pak. Turunan-turunannya dalam beragama. Sehingga muncul orang, kenapa kok perilaku keagamaannya seperti ini? Atau perilaku keagamanya seperti sana? Itu karena sebetulnya kalau kita runut dari babonnya, ya ini dari rukun iman, Islam, ihsan. Nah, supaya kita tepat, nah kita bedah rukun iman kepada Allah. Iman kepada Allah kita ini sama nggak persepsi kita terhadap Allah itu sendiri? Nah, apa yang persepsi kita terhadap Allah, iman kita kepada Allah? Sama nggak Pak kira-kira orang memahami Allah kita dengan mereka semua yang sama judulnya iman kepada Allah? Allah yang bagaimana ya yang kita imani? Nah, ini dalam perdebatan ilmu kalam nggak panjang. Allah seperti apa yang kita yakini sebagai iman Allah Tuhan kita? Nah, akhirnya ada perdebatan-perdebatan ilmu kalam yang menyebabkan banyak firqah. Yang itu tidak usah kita bantah, kita tinggal ikut yang mana menurut pemahaman kita. Contoh nih, kalau dalam konstruksi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kebetulan saya adalah tadi disebut Pak Sotarbo, seorang ketua Nahdlatul Ulama, maka ikuti jalan hidup saya memakai teologi ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahmu itu seperti apa? Yang sesuaikan. Maka saya jawab dari perdebatan ilmu kalam yang panjang itu, maka kalau saya jawab Allah saya itu yang, nah kan gitu, Allah yang Allah wujud, tidak kholafat dan seterusnya. Itu berarti pemahaman saya atas Allah. Sama nggak pemahaman Allah saya dengan kelompok-kelompok lain yang sama-sama Islam? Bisa jadi tidak sama, karena memang tidak bisa dipaksa sama. Gitu. Supaya kita berkaya dalam memahami iman ini. Jadi kalau saya tanya bapak-bapak, misalnya Allah itu, ini teman ya, saya kebetulan biasa berdiskusi ya, Allah itu di mana? Kayak gini, Allah itu di mana?
Ar-Rahman al-Arsyis istawa. Allah itu tinggalnya di arsy. Lah, kalau kita sama nggak begitu? Kan kira-kira. Ini perbedaan, Pak. Kalau saya enggak, kalau kita Allah itu bukan di arsy. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengkonstruksi ayat-ayat yang seperti itu, maka kita memaknainya Allah lah yang menguasai arsy, bukan Allah tinggal di arsy. Di mana? Lu gak ada kita Allah tidak bertempat. Maka jawaban sederhana Allah itu qiyamuhu binafsihi. Itu kalau kita. Oh, bagaimana meyakini mereka seperti itu, Pak? Ya terserah. Mereka juga punya nas, mereka juga punya dalil, kan begitu. Tapi kalau ini soal persepsi kita, nanti akan turunannya macam-macam dalam memahami keimanan, rasa iman kita. Karena mereka juga menanggapi bahwa kalau seorang Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan sifat-sifat Allah, kita tidak boleh letter-lex memahami sebagaimana teksnya. Memang teksnya Allah di arsy, kan gitu. Tapi oleh Ahlussunnah dibatasi Allah itu harus mukhalafatuhu lil hawadits. Apa itu? Allah harus berbeda sama makhluk. Semua punya hujah, Bapak. Semua punya argumen. Pokoknya Allah harus tidak boleh sama dengan makhluk. Misalnya orang bertanya, Allah bisa nggak punya anak? Allah bisa nggak menurunkan makan? Allah bisa nggak minum? Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Allah katanya bisa segala sesuatu. Allah bisa apapun. Kok nggak boleh makan? Kok nggak boleh minum? Kok nggak boleh punya anak? Oh, bolehnya Allah itu boleh apa saja Allah, tapi bolehnya Allah terlindungi oleh mukhalafatuhu lil hawadits. Boleh, tapi tidak boleh sama dengan makhluk. Sama dengan makhluk sama sama kita. Ini ala akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh, tapi bolehnya itu harus berbeda sama makhluk. Ini soal pemahaman. Kalau ada ayat-ayat yang mutasyabihat atau ayat-ayat yang menyerupai Allah dengan makhluk, maka paling tinggi ya itu kita mentakwil namanya. Mentakwil itu memahami, menafsir ayat yang seperti tadi. Kalau ada kata-kata, memang ada teks yang wajhullah, Allah itu punya wajah. Oleh Ahlussunnah enggak, itu zatnya Allah. Nah itu, nggak berani Allah mengatakan wajah. Nah, yang berani mengatakan Allah berwajah, loh, teks Al-Qur'annya memang mengatakan wajhullah, Allah punya wajah. Kok berani-beraninya sampai mentakwil itu zatnya Allah? Dari mana? Ya apa adanya saja, tekstual. Berarti Anda nggak percaya sama kalamullah mengatakan seperti itu. Kan gitu ya? Nah jadi paling banter kita, karena kalau kita membayangkan Allah punya wajah itu udah ngeri. Ini wajahnya oval apa bulat, misalnya gitu. Jadi mukhalafatuhu lil hawadits ini mengkonstruksi pemikiran keimanan kita bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau kita sudah mempersepsikan sama dengan makhluk, ada yang salah. Nah, ini soal teologi, Pak ya, teologi keimanan. Walaupun sama dengan kata-kata yadullah, Allah yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kita tidak akan berani mengatakan Allah bertangan. Kenapa? Karena tangannya nanti sama. Ini nanti bijinya 5 apa 6 ya? Apa 3? Nah, gitu ya. Gak berani mau bayang-bayangkan yang seperti itu. Ini soal tadi sama soal kita beriman kepada Allah itu multi. Nah, jadi dari sini sebetulnya akan menurunkan tingkat rasa imannya. Nah, makanya itu kalau Ahlussunnah itu lebih banyak substantifnya gitu, enggak sedikit-sedikit letter-lex. Teksnya begini harus begini. Itu pasti ada asbab nuzulnya, ada asbab turunnya ayat, turun saat kapan, gimana, itu situasinya seperti apa dan seterusnya.
Sehingga dalam banyak giat keagamaan, teologi Ahlussunnah wal Jamaah itu sering dikatakan lentur, ya kan, dalam imannya. Itu memang tadi tidak tekstual, segala sesuatunya tidak dipahami secara letterless. Nah, kalau sudah sampai kepada pemahaman yang letterless tadi itu berpotensi untuk menjadi apa adanya, hitam putih namanya. Dan dulu itu Pak, apalagi Pak dulu awal-awal Nabi, ini kan sudah Islam mapan ini. Hadis ini Islam sudah mapan Pak. Islam sudah mapan, sudah mendekati peradaban Islam sudah jelas. Waktu zaman masih Makkah itu periode awal sebelum hijrah, Nabi mengajak iman kepada Allah itu kan hanya dua, Pak. Amanna billah wal yaumil akhir. Untuk masuk Islam itu cuma iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Pokoknya dari dulu umat kafir Quraisy itu pekerjaannya itu nyembah Lata, Uzza, Manat dan seterusnya, yang banyak sekian ratus Tuhan, gitu kan. Nah, oleh masyarakat yang meyakini Tuhan banyak, oleh Nabi Muhammad diajak untuk iman amantu billah yang al-ahad, yang tunggal. Nah, gitu kan. Yang kedua, memindahkan dari kepercayaan Tuhan banyak menjadi Tuhan satu. Yang kedua, percaya nanti kalau sudah mati, jangan lupa itu ada yaumul ba'ts, ada hari akhir, nanti akan dibangkitkan. Jadi dulu enak-enak Pak, zaman awal-awal. Pokoknya kalau mau iman, syaratnya pindah kepercayaan dari Tuhan banyak ke Tuhan satu. Dari nggak percaya nanti setelah mati kubur, orang kan nggak percaya dulu. Mana percaya orang sudah mati dalam tanah kok bisa dibangkitkan lagi nanti bangkit gitu, nggak percaya. Itu udah iman di awal. Nah ini lebih mudah. Oh begitu nggak perlu orang mengganti banyak Pak. Yang menyembah Tuhan banyak, gimana ya Muhammad? Kita ini masalahnya banyak. Masa ada masalah keluarga, masalah keuangan, masalah hidup dan macam-macam. Masa Tuhannya cuma satu? Nanti bagaimana? Kerepotan gitu kan? Ya, dulu kan gitu ya. Makanya sulit. Yang menyembah berhala itu tetap menyembahnya, karena Tuhan banyak aja masih kesulitan. Apalagi Tuhan cuma satu, gitu kan? Nah itu. Nah, akhirnya diajak iman, pokoknya dua caranya, iman pada Allah. Jadi ringan Pak, tapi ringan itu berat zaman itu, bahkan dimusuhi. Dan itu pun zaman di Mekah itu nggak ada mengajak secara terbuka, masih diam-diam mengajak orang untuk Islam. Seringan. Kalau yang sudah tadi ini amantu yang lain-lain sampai kepada Islam, nah itu sudah generasi mapan Islamnya. Nah, misalnya contoh ini sebelum ke topik, misalnya kita diperintah sholat. Perintah sholat itu kapan? Itu kan setelah Amul Husni, jelang Nabi hijrah. Ya, jelang Nabi hijrah ada perintah sholat. Setelah Siti Khadijah meninggal, habis itu pamannya Abi Thalib meninggal, Nabi sedang tahun-tahun sepi. Nah itu di Isra Mi'raj, ya kayak gitu. Baru setelah Isra Mi'raj ada turun sholat. Itu setelah mapan. Setelah sudah hampir 12 tahun, hampir 12 tahun perjuangan dakwah Islam di Mekah. Apalagi perintah puasa. Perintah puasa sudah mapan Islam di Madinah, perintahnya itu, ya kan? Sudah sudah Islam itu, akhirnya kita diperintahkan puasa. Jadi Islam ini kalau dari tadi itu datangnya memang pelan-pelan dulu sampai pada menuju kesempurnaan. Jadi kalau kita nih mengikuti model dakwah yang diarahkan Rasulullah, memang pelan-pelan, sebagaimana Al-Quran juga turun sedikit-sedikit. Maka barokahnya Al-Quran turun sedikit-sedikit itu, kita sekarang banyak membuka Quran, banyak para penghafal Quran. Itu karena barokahnya Quran sedikit-sedikit, tidak seperti surat kitab-kitab terdahulu yang diturunkan
sama itu langsung berkah. Jadi kita berislam ini diajari sedikit sampai akhirnya menjadi sempurna. Nah, sekarang kalau kita misalnya itu, ya tadi berkah Islam kita ini di Nusantara diantaranya diikuti para ulama itu mengajarkan Islam ini pelan-pelan, sedikit. Pokoknya dulu saya bayangkan itu orang berpindah dari satu keyakinan lain mungkin baru tentang keyakinan iman kepada Allah. Pokoknya kalau mau ngaji datang, ya kan, nggak ada paksaan untuk A, B, C. Pokoknya yang penting kamu sudah Islam, kan gitu. Pelan-pelan diajari meskipun nggak bisa Alhamdulillahirabbil alamin, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mah nggak apa-apa, kan gitu kira-kira. Karena konsepnya merangkul. Sedikit ini semangatnya menambah kapal, menambah muatan. Itu kan yang penting masuk selamat dunia akhirat, masuk dulu selamat dunia akhirat. Karena memang ya begitu kita qala la ilaha illallah dakhala. Ini di antara keyakinan kita tadi bahwa kalau keimanan kita, orang yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Di berpelan-pelan berislam itu tidak kaku gitu. Nah, kalau mengikuti strategi dakwahnya Rasulullah itu sungguh sangat manusiawi, atau bahkan sangat mengerti kebutuhan manusia dalam berdakwah itu. Tidak gitu. Sehingga yang tadi itu berkahnya karena pelan-pelan itu tanpa terasa kita dapat berkah. Seandainya dulu keras-kerasan, Nabi Muhammad itu keras, pokoknya kalau nggak mau Islam sikap, bahkan bisa jadi kita nggak dapat, karena itu juga menyalahi ayat Allah yang lain. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Andai kata Allah mau, la amana man fil ardi, akan saya imankan seluruh orang di seluruh muka bumi. Kulluhum jami'an, seluruhnya. Tapi itu ada kata-kata walau syaa, jikalau, andai kata, seumpama Allah mau. Nah ya gitu. Andai kata itu kan salah. Andai kata jikalau, seumpama mau, la amana man fil ardi kulluhum jami'an, akan saya buat orang itu beriman semua. Berarti Allah apa? Allah nggak mau. Gampang bagi Allah untuk mengimankan seorang jadi Islam semua. Lalu tiba-tiba kita bersamaan merasa orang yang punya mandat untuk bisa mengislamkan orang, bisa membuat orang menjadi rata sedunia Islamnya, nggak bisa. Kita hanya menjadi alat kepanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan, mengajak. Urusan jadi kan urusan Allah. Walau syaa rabbuka walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah mau, kita akan bisa jadikan umat yang satu. Andai kata mau. Berarti kan? Maka kita ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba adalah kebaikan. Supaya kita ini ya terhitung melaksanakan perintah Allah untuk mengajak kebaikan. Jadi kita nggak usah berlebihan dalam mau berdakwah mengajak semua yang bisa. Karena saya nggak bisa. Ketetapan akhir itu tetap di Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sok kemeliti orangnya, kita ini yang mengaku bisa merubah, bisa ini. Enggak. Yang paling betul itu sama, yang membolak-balikan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal kita berdakwah ya tetap harus mengikuti pola-pola, nalar-nalar, cara-cara yang dimainkan oleh Rasulullah. Dulu orang Rasulullah kalau lagi dakwah di Taif itu tidak hanya dilarang, Pak, diusir, dilemparin. Sampai jam berapa? Jam 10. Hah? 3 menit lagi. 3 menit. Sampai suruh. Saya nggak tahu ya asal ngomongnya ya. Ya. Saya berarti
sedikit Islam dulu Pak ya. Kita nyambung ini sebenarnya baru iman malaikat belum. Rasulnya juga belum. Kita bilang apalagi yang paling seru sebenarnya kodok-koda. Nah sebenarnya seru Pak. Kalau kita bahas tentang takdir ini, kita memahami takdir ini kayak apa. Ini sebetulnya menarik. Berarti karena sudah tinggal di Jamret, saya bisa Islam dulu. Nah Islam. Nah Islam ini adalah kalau tadi keyakinan dalam hati Pak, ya iman itu iman kepada Allah, Anda beriman segala macam. Keimanan kita bisa tertebal dengan cara apa saja. Melihat seluruh makhluk Allah yang ada seluruh bumi ini bisa tertebal iman. Sampai melihat nyamuk itu juga bisa melihat ketebalan iman. Kok bisa ya Allah menciptakan nyamuk? Kok bisa ya Allah menciptakan? Itu bagaimana itu desain jantungnya, desain paru-parunya, desain kaki kan? Pokoknya apapun yang kita bisa melihat iman. Itu soal hati pokoknya, soal ketebalan iman. Nah, yang kedua Islam. Islam ini konstruksinya adalah syariat. Tadi akidah, ini syariat. Syariat itu berarti apa yang tahu oleh dohir. Kita bersyahadat, ya, menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Kita ucapkan, kita yakin dalam hati, kita ucapkan dalam lisan. Nah, gitu kan? Lalu kita perbuat, kita tunjukkan dengan kita melaksanakan sholat. Ini adalah bagian dari syariat. Sholat, zakat, puasa, haji ini syariat. Nah, tadi slide saya itu di dalam syariat ini apa saja. Nah, syariat ibadah di sini. Nanti baru bab, nah makanya di sini fikih Pak ilmunya nanti yang kemarin tadi itu bab fikih. Udah nanya tentang ya fikih, sudah kasih list ya. Ini nanti di fikih di sini. Di fikih. Nah, fikih sholat itu fikih sholat udah panjang Pak sholat itu. Dalam konstruksi ahli sunnah aja ada 4 mazhab. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Belum yang di luar diyakini di luar Imam Mazhab. Ini sudah beda-beda Pak. Ada yang sedekah begini, sedekah begini, sedekah begini. Itu di mana? Itu baru bicara tentang sholat. Nah, sholat itu rangkaiannya ada namanya wudhu dulu. Wudhu dulu itu sama perkara Pak. Wudhu itu yang kayak apa? Nah, kan kita mau yang gimana? Ya kan? Nah, ini jadi nanti apalagi soal pakaian Pak. Pakaian itu gimana? Di dalam syariat itu mau ke sana tadi. Tapi belum jadi karena habis ya Pak ya. Jadi 10 menit lagi 10 menit. Jadi kita itu nah baru kita ada hukum di syariat ini ada hukum, ada halal, haram, makruh, mubah, ada sunnah. Nah gitu ya. Ini di sini. Lalu ada bab kehidupan, ada episodia tentang mencari nafkah, ada munakahat tentang bab nikah, ada tentang muamalah. Nah ini di sini Pak. Di konstruksi Islam, gitu ya. Di konstruksi Islam ini ada bagiannya itu tempatnya. Nah, di sini Islam. Nah terakhir ada namanya pilar ihsan. Nah ihsan ini dalam banyak ulama, banyak saya inilah puncak dari Islam. Karena ini kita betul-betul ya betul-betul memasrahkan diri kita, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau kita tidak mampu, pokoknya percaya kita dilihat Allah. Nah, itu kayak CCTV lah Pak. Sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada CCTV-nya. Maka kalau udah merasa di CCTV Allah, nggak mungkin sampai mau berbuat jahat, nggak boleh berbuat buruk, menyakiti orang, seterusnya. Pokoknya udah Allah stop gitu. Kedunianya itu karena Allah, hartanya karena Allah, terus pokoknya Allah semua, gak ada. Nah, lost job ya dari Allah semua kan. Nah, ini kalau sudah eksak itulah innama itu liutam lima maka lima akhlak. Ini puncak dari kita. Udah merasa udah pokoknya rukunnya 2 Pak ya. Kita melihat Allah atau kita dilihat Allah. Rukun eksak itu 2. Nah dalam rangka takawur kepada Allah ini, untuk ihsan ini banyak jalan, banyak para salik, banyak orang mencari bagaimana mendekat kepada Allah ini. Karena itu urusannya hati, urusan hati. Nah hati supaya apa? Supaya kita ini kadang-kadang, wah nanti ini kalau percikan bahasa kan, yaitu sir-sir hati itu nggak ada yang tahu. Wah kelihatannya ini saya ngaji itu
kelihatannya itu. Godaannya orang ngaji lebih bahaya ini. Wah, merasa lebih dekat, padahal godaan orang ngaji lebih fitnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih ngeri. Nah, gitu. Jadi kita hindarkan fitnah untuk hati sir, Pak. Ini bahkan apa namanya? Inna akhwafa ma atasawwafu ala ummati al-isyrak billah, kata hadis. Yang paling aku khawatirkan di antara khawatir adalah syirik kepada Allah. Nah, syirik kepada Allah kan enak. Allah aqulu ya'buduna syamsa wal qamara wal wataran. Bukan aku berkata kalian nanti menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah berhala, bukan. Kalau itu kan kelihatan. Ya kan gitu. Ya kan? Walakin a'malan li ghairillah, tetapi amal-amal perbuatan yang bukan karena Allah. Wa syahwatan khafiyatan, dan nafsu-nafsu yang tersembunyi. Nah, nafsu-nafsu yang siapa yang tahu? Hati kita. Kelihatannya ke masjid, dia dianggap saya itu ngaji lah. Nanti kelihatannya kan ya pantas gitu kan. Syahwat kan. Padahal di sini ngerasain orang itu gimana sih? Aku kok nggak pernah ngaji ya? Itu malah nah itu ya. Jadi maka bahkan dalam makalah tasawuf itu Pak, dalam perkataan ada lebih baik saya semalam-malaman tidur tapi paginya menyesal daripada semalam-malaman saya beribadah tahajud merasa berpikir tapi paginya membanggakan diri. Saya semalam tahajud, saya semalam baca Quran, saya semalam berzikir. Ya Pak, saya akhiri. Terima kasih, mohon maaf, salam silaturahmi kami. Mudah-mudahan silaturahmi ini dinilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Buat kita semua, kita buka hati, buka pikiran, karena dengan rasa syukur, dengan riang gembira, insya Allah iman kita nambah. Dan kalau orang bersyukur, katanya kiai-kiai, para ulama, dadanya lebar. Nah, kalau orang yang bersyukur biasanya dadanya menyempit, jadi sumpah gitu. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.